Hai, aku Agnis. Jadi di sini aku dan teman-temanku bakal maparin hasil diskusi kami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam dasar-dasar pendidikan. Mulai dari maknanya sampai relevansinya dalam pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, daripada lama-lama mending kita langsung simak yuk, check this out. Halo, saya Jean. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa makna menuntun dalam pendidikan. Kata menuntun dalam proses pendidikan adalah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensi dan kodrat yang ada dalam diri mereka. Pendidik berfungsi sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengasah potensi yang ada dalam diri mereka tanpa mengubah bakat mereka. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidik sebagai petani dan peserta didik sebagai benih. Tugas petani adalah menjadikan benih-benih ini tumbuh optimal, mendapatkan cukup sinar matahari dan pupuk yang tepat. Hal ini sama seperti guru, yaitu guru diharapkan mampu memberikan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki peserta didik, supaya dapat terasah dan berkembang dengan optimal dan siap terjun ke masyarakat. Menuntun juga mencakup memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar dan tumbuh. Dan di sini guru perlu memastikan bahwa peserta didik tidak kehilangan arah dan tidak salah tujuan dalam belajar. Dengan demikian, menuntun berarti seorang pendidik memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada peserta didik agar dapat memaksimalkan potensi dan bakat yang mereka miliki. Demikian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Irfan Haris Nugraha. Di banyak daerah di Indonesia, termasuk tempat asal saya, kata menuntun dalam konteks sosial budaya seringkali dihubungkan dengan kebersamaan dan gotong royong. Misalnya dalam budaya Jawa ada filosofi memayuh hayuning bawana yang berarti merawat, melestarikan, dan menuntun kehidupan di dunia agar selalu harmonis. Nilai-nilai kebersamaan, saling membantu, serta penghormatan terhadap yang lebih tua dan yang lebih muda menjadi bagian dari cara masyarakat mendidik generasi berikutnya. Sebagai calon guru, saya dapat mewujudkan pendidikan berbasis budaya ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam proses belajar mengajar. Misalnya, dengan mengajar kearifan lokal yang mencakup toleransi, gotong royong, dan rasa hormat kepada sesama melalui kegiatan diskusi, permainan tradisional, atau proyek-proyek kelompok yang mencerminkan semangat kerjasama. Dengan demikian, pendidikan menjadi tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga berakar pada budaya setempat yang memperkuat identitas dan kebanggaan siswa terhadap budaya mereka. Terima kasih. Ciao. Saya Galuh, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua faktor ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dan relevansi pendidikan itu sendiri. Kodrat alam itu berarti mengenali karakteristik fisik dan sosial dari lingkungan tempat pendidikan berlangsung. Misalnya, kondisi geografis, iklim, dan sumber daya alam dapat memengaruhi metode belajar dan kegiatan yang dapat dilakukan. Pendidikan yang sensitif terhadap kodrat alam dapat mengintegrasikan praktik berkelanjutan, mengedukasi siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan lokal seperti bencana alam atau perubahan iklim. Pertimbangan kodrat zaman berkaitan dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan perkembangan budaya yang terus berlangsung. Pendidikan yang relevan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran dan penanaman nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Bye-bye. Saya Bulan, saya akan memaparkan tentang konsep pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan bertujuan memberikan kebebasan dan otonomi kepada siswa, mengembangkan potensi individu, dan meningkatkan kepercayaan diri serta pemikiran kritis. Kita sebagai guru adalah fasilitator yang berperan untuk menciptakan lingkungan belajar kondusif, mendengarkan kebutuhan siswa, dan mendorong kolaborasi serta diskusi. Kemudian kita juga harus memberikan lingkungan belajar yang nyaman, yang inklusif, sehingga semua siswa merasa diterima. Hal ini memungkinkan mereka untuk bereksperimen dan berkolaborasi tanpa takut akan penilaian. Kemudian kita juga harus memberikan pembelajaran yang berbasis pengalaman dan partisipasi.
Metode pembelajaran ini mengajak siswa untuk aktif melalui kegiatan praktis dan proyek kolaboratif. Dengan belajar dari pengalaman, siswa dapat menghubungkan teori dan praktik, meningkatkan motivasi, dan mempersiapkan diri sebagai pembelajar seumur hidup. Halo, saya Dia. Kali ini saya akan menyimpulkan keempat poin yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa peran pendidik adalah menuntun, bukan memaksa. Pendidik harus membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensi alaminya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, sehingga mereka menemukan jati diri, minat, dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran diri. Nah, prinsip ini relevan dengan konteks sosial dan budaya, seperti nilai kebersamaan dan gotong royong yang dijunjung tinggi dalam banyak masyarakat Indonesia. Sebagai calon guru, kita dapat mengintegrasikan nilai lokal tersebut ke dalam pembelajaran melalui kegiatan kerjasama dan penghormatan terhadap sesama seperti kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga pendidikan lebih berakar pada kebudayaan setempat. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman juga penting. Pendidikan harus memperhatikan potensi unik setiap siswa serta relevansi dengan perkembangan zaman agar siswa dapat berkembang sesuai kemampuan dan siap menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dan poin yang terakhir adalah pendidikan yang memerdekakan, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, memberikan kebebasan bagi siswa untuk berpikir dan berekspresi. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan otoritas tunggal, sehingga siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan metode pembelajaran adaptif dan partisipatif, siswa dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Dengan begitu, selesai sudah video kami hari ini. Nggak kayak kamu sama dia yang belum mulai udah selesai kan? Oke, by the way, yang penting kita harap semoga video ini bermanfaat buat kamu. Oke, I'll see you guys next time. See you, bye-bye.